Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan online pendidikan seksualitas anak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan. Ini adalah pertemuan terakhir bagi kita, yaitu tentang upaya perlindungan anak dari pelecehan seksual. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi anak kita dari pelecehan seksual? Simak penjelasannya pada video berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang upaya perlindungan anak dari pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi sebelum kita membahas tentang apa saja tindakan-tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa anak itu. Jadi ada beberapa sumber ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 mengatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi menurut dua undang-undang ini terdapat perbedaan ya. Yang satu menyatakan di bawah 18 tahun, yang satunya lagi belum di bawah 21 tahun dan belum menikah. Namun ini adalah pendapat yang secara umum bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi. Jadi anak itu memiliki hak-hak untuk dilindungi oleh negara. Nah, berikut ini adalah hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Jadi yang pertama adalah keberlangsungan hidup. Jadi dalam keberlangsungan hidup itu negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak. Kemudian juga harus menjamin kesehatannya. Jadi setiap warga negara itu termasuk anak itu berhak memperoleh layanan dan akses kesehatan, kemudian juga akses pendidikan dan hak-hak sipil yang lain. Kemudian hak perlindungan. Hak perlindungan di sini yaitu hak negara itu harus melindungi anak dari tindakan-tindakan diskriminasi, eksploitasi, keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam, dan kekerasan. Sebagaimana yang sering kita lihat ya, jadi banyak anak yang dijadikan sebagai trafficking child ya. Jadi banyak anak-anak yang dijadikan pekerja, seperti kalau kita lihat tuh beberapa anak yang suka menjual sesuatu atau memperdagangkan sesuatu di lampu merah atau di jalanan gitu ya. Itu harusnya tindakan seperti itu tidak diperbolehkan ya. Dan negara itu harus melindungi anak dari tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian hak tumbuh dan berkembang ya, di sini negara tuh harus memfasilitasi pendidikan anak baik yang formal maupun non formal, kemudian menyediakan pendidikan dasar secara gratis atau cuma-cuma baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, kemudian memperoleh informasi, bermain, rekreasi, dan kesehatan. Kemudian hak partisipasi, jadi negara itu harus memfasilitasi anak untuk mengungkapkan pendapatnya dan memperoleh pertimbangan atas pendapat yang dia miliki atau yang dia sampaikan. Kemudian anak juga berhak mendapatkan informasi ya yang layak dan terlindungi. Ya, berikut ini ada perbedaan tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi pelecehan seksual itu merupakan segala bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku tindak pelecehan ya, dan
hal ini tidak diharapkan oleh korban atau oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, dan tersinggung. Jadi segala hal yang dilakukan oleh pihak tertentu atau oleh pelaku yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa malu, marah, benci, dan tersinggung termasuk dalam kategori pelecehan. Yang pasti ini terkait dengan atau terfokus pada hal-hal yang berbau seksual ya, atau perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual. Nah, contohnya jadi seperti walaupun kelihatannya sepele tapi ini termasuk dalam kategori pelecehan, seperti main mata, kemudian melakukan siulan-siulan nakal, kemudian adanya humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, kemudian adanya gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, kemudian adanya ajakan berkencan dan iming-iming atau ancaman, dan yang terakhir adanya ajakan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, sedangkan kekerasan seksual terhadap anak adalah seseorang yang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak. Jadi kalau pelecehan itu perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual yang bisa membuat korbannya tuh merasa tidak nyaman. Tapi kalau kekerasan tuh si pelaku ini memang ada niatan atau ada indikasi untuk memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual, sehingga disebut dengan kekerasan seksual ya. Nah, ini contohnya adalah menyentuh tubuh secara seksual, kemudian segala bentuk penetrasi seks termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, kemudian membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, kemudian membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, memperlihatkan kepada anak gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. Jadi kalau pelecehan seksual tuh tindakan-tindakannya tuh masih umum, dalam artian tindakan ini memang membuat si korban merasa tidak nyaman ya. Tetapi kalau kekerasan seksual itu memang si pelaku ini dengan sengaja memperoleh kenikmatan, maksudnya dia tuh memang sengaja melakukan tindakan itu memang untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan secara seksual, seperti itu. Nah, kategori kekerasan seksual itu dibagi menjadi familial abuse dan extra familial abuse. Nah, familial abuse ini sering disebut dengan incest ya. Incest itu merupakan kekerasan seksual yang pelakunya ini masih ada hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini, seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau bisa juga pacar atau kekasih ya, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak ya. Sedangkan extrafamilial abuse itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban atau di luar anggota keluarga inti. Nah, pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak, membujuk sang anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Jadi biasanya yang namanya anak kecil itu mudah untuk diberikan iming-iming ya, untuk diajak melakukan sesuatu asal diberikan iming-iming. Maka itu memang harus diberikan pengawasan yang baik gitu ya kepada anak-anak tercinta. Kemudian berikut ini adalah fakta yang terjadi terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Jadi
Para ahli memperkirakan 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 6 anak laki-laki yang berusia 18 tahun, artinya di setiap kelas ada anak yang memendam rahasia bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Mayoritas korban tidak melaporkan kejadian tersebut. Jadi dari anak-anak yang ada sekarang ini ya, para ahli itu memperkirakan bahwa 1 dari 4 perempuan itu mereka menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, hanya mereka memang tidak berani menyampaikan atau melaporkan hal tersebut baik kepada orang tuanya ataupun kepada pihak yang berwenang gitu ya. Dan 1 dari 5 anak mengalami kekerasan seksual yang berawal dari internet. Di era digital ini, anak juga harus diingatkan agar tidak sembarangan memberikan data pribadi, alamat email atau nomor telepon kepada orang yang dikenalnya melalui internet. Nah, usia rata-rata korban kekerasan seksual yaitu rentangnya itu sekitar 9 tahun. Ya. 50% korban sodomi serta kekerasan seksual dengan alat berusia di bawah 12 tahun. Jadi sekitar 50% dari anak yang mengalami menjadi korban sodomi ataupun kekerasan seksual dengan alat itu usianya di bawah 12 tahun. Kemudian 40% pelaku korban kekerasan seksual anak adalah kerabatnya sendiri, ya. Kemudian anak-anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengembangkan kelainan pola makan saat dewasa. Sekitar 40% pelaku kekerasan seksual dulunya merupakan korban kekerasan seksual, sebuah lingkaran yang mengerikan dan harus diputus dengan melindungi anak-anak. Jadi biasanya mereka yang menjadi pelaku karena mereka dulunya adalah korban, ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan apabila korban ini nantinya juga bisa menjadi pelaku lagi. Jadi memang perlu adanya pengawasan ya terhadap anak-anak kita. Kemudian hampir 80% penyintas kekerasan seksual tumbuh menjadi remaja bermasalah yang terlibat dalam pemakaian narkoba, alkohol. Ya, berikut ini faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. Yang pertama bisa karena ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum yang lemah. Kemudian nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin membuat individu anak matang sebelum waktunya. Yang sudah matang bisa menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya. Jadi banyak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu adalah makanan-makanan yang bisa membuat kandungan hormonnya itu jadi lebih jadi lebih impulsif gitu ya, dalam artian mereka bisa lebih matang sebelum waktunya. Banyak yang sudah anak-anak yang sudah perempuan yang sudah menstruasi saat masih SD gitu ya, ataupun laki-laki yang sudah mulai mimpi basah itu juga sejak SD gitu, sehingga ya faktor-faktor inilah yang membuat mereka bisa melakukan atau memiliki dorongan untuk melakukan pelecehan atau menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian nutrisi psikologis yang artinya anak-anak juga bisa mendapatkan tayangan kekerasan, seks, dan pornografi melalui berbagai media kemudian yang telah mencuci otak masyarakat Indonesia. Kemudian perkembangan IT dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara tepat dan langsung ke telapak tangan. Nah, fungsi otak manusia yang khas ya menurut neurotransmitter, kapasitas seluruh manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah usia 25 tahun dalam masa perkembangan mereka. Lack of safety and security system yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan memudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia. Nah, kemudian ada gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua yang luar biasa. Ya, sehingga kurangnya kontrol bagi anak-anaknya
yang ada di rumah karena orang tuanya keduanya sibuk bekerja. Kemudian persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak dan diabaikan yang pada akhirnya menghambat proses persiapan perlindungan anak. Jadi masyarakat itu masih menganggap pemberian pendidikan seksual atau pemberian pendidikan kesehatan reproduksi pada anak itu merupakan hal yang tabu. Padahal upaya-upaya pemberian pendidikan seksual kepada anak itu bisa menjadi pencegahan ya atau perlindungan agar anak bisa tidak mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual. Ya, sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas yang tinggi. Kemudian laki-laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab. Fakta bahwa kekerasan seksual telah terjadi di mana saja, bisa di rumah, sekolah, klub, tempat olahraga, pengajian, bahkan tempat-tempat les ya. Kemudian persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor dan sehingga pelakunya itu bisa lepas. Dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya orang dewasa, bahkan sudah dimulai oleh anak dan remaja. Nah, ini ada dampak kekerasan seksual. Ya, yang pertama adalah dampak psikologis, yang pasti si korban bisa merasa depresi, menyalahkan diri sendiri, kemudian ada sindrom trauma, dan biasanya dia melakukan isolasi atau pelepasan dari realitas. Sedangkan dampak fisik, dia bisa mengalami gangguan makan, kemudian hypoactive sexual desire disorder, atau dia itu kalau sudah dewasa nantinya akan merasa tidak bergairah ya ketika nantinya sudah menikah untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian ada pareunia atau nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Ada vaginismus, otot-otot vagina yang mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya. Kemudian bisa juga mengalami diabetes tipe 2 ya. Jadi ini lebih karena mentalnya itu terganggu sehingga ada dampak fisik juga yang dialami. Kemudian dampak seksual bisa tertular penyakit menular seksual seperti HIV, kemudian mengalami gangguan fungsi reproduksi, tidak menikmati kehidupan seksualnya ketika sudah menikah. Dampak sosialnya cenderung berperilaku menyimpang dan menutup diri dari pergaulan. Nah, ini adalah deteksi dini kekerasan seksual terhadap anak. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama, kita bisa mengamati apakah terjadi perubahan sikap yang drastis pada anak ya, yang secara mendadak. Misalnya anak yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi pemurung, atau tiba-tiba yang biasanya tenang menjadi agresif gitu ya. Anak mengeluhkan rasa sakit di badannya atau di alat kelaminnya. Nah, kalau anak mengalami masalah atau mengeluhkan hal ini, kita sudah harus mulai waspada nih ya. Kemudian anak mengompol padahal sebelumnya tidak ada. Kemudian prestasi anak jadi menurun, nafsu makan berkurang, anak tidak ingin ditinggal sendirian ya. Kemudian anak menuntut perhatian yang lebih. Nah, berikut ini adalah kemampuan seorang anak untuk mengungkapkan peristiwa pelecehan atau kekerasan berdasarkan usia. Nah, biasanya pada bayi yang usianya 0-18 bulan, mereka belum dapat mengungkapkan kekerasan fisik atau seksual terhadap dirinya ya, karena mereka memang masih belum bisa berbicara ya. Mereka kasus ini dapat dibuktikan jika ada saksi mata, adanya pengakuan dari pelaku, terdapat penyakit menular seksual atau ada sperma saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada batita usia 18-36 bulan, kelompok anak usia ini merupakan kelompok yang paling umum untuk dianiaya karena komunikasi mereka masih terbatas ya. Kemudian mereka mungkin meniru tindakan seksual dengan tubuh mereka sendiri, dengan anak-anak lain, atau dengan boneka. Bisa jadi mereka itu pernah melihat
tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual, atau pernah melihat video porno secara tidak sengaja, atau pernah menonton seseorang yang melakukan hubungan seksual di depan dia gitu ya. Jadi mereka bisa meniru tindakan-tindakan tersebut. Kemudian balita tidak bisa mengurutkan waktu dan tempat kejadian dengan baik. Jadi ya kenapa mereka menjadi sasaran yang paling banyak ya, yang paling banyak dianiaya, karena yaitu tadi mereka masih belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian mereka juga tidak bisa mengurutkan waktu tempat kejadiannya itu bagaimana. Kemudian pada balita usia 3-5 tahun, anak ini juga merupakan usia yang umum terjadi kasus kekerasan fisik dan seksual. Kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian sangat terbatas. Mereka cenderung memiliki pikiran yang konkret dengan dunia egosentris, sehingga selama wawancara mereka tidak bisa mengkonsep pikiran dan juga akan mudah terganggu dan cenderung berkata tidak tahu. Nah, pada anak usia 6-9 tahun, mereka telah mampu menyembunyikan fakta dari orang tua dan juga mampu menjaga rahasia terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Jadi kalau usianya sudah 6-9 tahun, justru mereka sudah bisa menyembunyikan atau merahasiakan apabila mereka mengalami tindak pelecehan ataupun kekerasan seksual ya. Kemudian ya faktor-faktornya kenapa mereka tidak bisa atau tidak mau untuk mengungkapkan peristiwa itu, karena mereka merasa bingung, malu, takut dimarahi ya, dan banyak faktor yang lain gitu. Kemudian pada masa-masa pubertas 9-13 tahun, mereka cenderung sadar tentang apa yang telah dialami oleh tubuhnya. Hormon yang berkembang pada diri mereka akan membuat mereka merasa frustasi dan menangis tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan yang terburuk adalah ketika mereka mulai menantang penerimaan dirinya di lingkungan sosial dengan melakukan hal-hal yang memberontak. Kemudian pada usia remaja 13 tahun ke atas, mereka akan memiliki kesulitan dalam menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan bantuan, apakah dengan konseling, hukum, medis, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Mereka tidak ingin menggantungkan diri kepada orang tua secara emosional. Kemungkinan terburuk yang mereka akan lakukan akibat kekerasan seksual adalah dengan perilaku agresif, kegagalan dalam sekolah, pergaulan bebas, menggunakan narkoba, hingga yang paling fatal adalah bunuh diri. Ya, berikut adalah upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama, orang tua ini pastinya memiliki peranan yang sangat penting sekali untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual. Jadi peran orang tua di sini yang pertama yaitu bisa mencari sekolah anak yang memiliki program pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Kemudian bisa membicarakan dengan anak tentang apa itu yang dimaksud dengan pelecehan seksual, kemudian melakukan pendidikan seksual ya terhadap anak sejak dini gitu ya, mengedukasi mereka supaya mereka bisa melindungi tubuhnya dan dirinya sendiri. Ajarkan anak tentang privasi bagian-bagian tubuh. Dengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut. Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain ya. Kemudian ketahui dengan siapa anak menghabiskan waktu. Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat terpencil dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua. Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak yang telah mendapat kekerasan seksual. Kemudian orang tua juga bisa membekali anak dengan ilmu bela diri, bisa diikutkan mungkin seperti karate, taekwondo, silat dan lain sebagainya. Kemudian bekali orang tua dengan ilmu melalui membaca buku, sharing dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan guru dari anak. Jadi ya ini penting sekali ya ilmu-ilmu parenting sebagai orang tua agar nantinya bisa menjadi orang tua yang baik gitu ya, yang bisa melindungi anak-anaknya. Kemudian ciptakan komunikasi dua arah dengan anak untuk membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang dihadapi. Dampingi anak saat bermain gadget dan menonton televisi, karena
Kadang-kadang tayangan-tayangan yang tampil di gadget maupun televisi itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya. Kemudian kenali lingkungan tempat anak bersekolah dan bermain, pendidikan agama untuk anak, pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap sejak usia dini menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap sesama anak. Kemudian beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing. Harus selalu minta izin kepada orang tua jika akan pergi. Ya. Kemudian katakan pada anak agar berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal. Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat ya, yang pasti ini juga harus dicontohkan oleh orang tuanya. Kemudian jangan berjalan sendirian di tempat yang sepi, jangan berpisah dari kelompok, tidak boleh tidur bersama orang tua, mengunci kamar tidur saat berada di dalamnya, mengunci kamar mandi saat berada di dalamnya, mengganti baju pada tempat yang aman dan terlindungi, jangan membiasakan menerima pemberian dari orang lain. Nah, berikutnya ada peran sekolah. Jadi sekolah itu harus melakukan upaya-upaya pengontrolan ya terhadap perilaku anak. Jadi sekolah memiliki penilaian terhadap perilaku anak. Kemudian sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswi minimal setahun sekali. Jadi bisa melakukan upaya seperti pertemuan dengan orang tua, seperti itu ya. Kemudian sekolah bisa membentuk petugas dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling atau memantau kegiatan siswa. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orang tua terkait dengan perkembangan anak dan hal-hal yang dialami anak. Ini bisa melalui WhatsApp atau telepon atau kunjungan ke rumah-rumah ya. Kemudian selain sebagai media komunikasi dengan orang tua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait pemenuhan hak-hak anak dan persoalan kekerasan terhadap anak. Dan salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti baik di rumah maupun di sekolah. Laporkan kepada pihak berwajib bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Nah, yang terakhir adalah peranan guru. Jadi guru ini berkewajiban untuk mengajarkan anak didiknya mengenai hal-hal yang tabu yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan-pesan dari gurunya dibandingkan dari orang tuanya. Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak-anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya. Kemudian peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku bergaul dengan sesama, kemudian sopan santun, serta perilaku positif lainnya. Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. Guru harus memahami berbagai aturan seputar pelindungan anak. Kemudian peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawab mendidik siswa ya, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran. Saat siswa sekolah, berarti orang tua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Yang terakhir, penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif. Baik Bunda, tadi adalah penjelasan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada kolom komentar di bawah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.